Halo, kembali lagi di pembacaan kita hari ini untuk hari yang ke-79. Ini ke-9, ini 8. 9. So, tahniah kepada semua yang sudah bersama saya sampai ke hari ke-79. So, mari kita teruskan pembacaan kita hari ini dengan doa. So, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan sekali lagi Engkau telah memberikan kami hari yang baru, yang begitu indah. Pada saat ini kami ingin mengambil sedikit masa untuk belajar tentang firman Engkau melalui pembacaan kami hari ini. Biarlah penyertaan Engkau senantiasa berserta dengan kami, agar kami dapat memahami segala sesuatu yang kami bacakan dan dapat mengaplikasikan semuanya itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So, mari kita baca hari yang ke-79 Desire of Ages nomor 220 hingga 222. Sebagai juru akbar Mesias, Yohanes adalah lebih daripada nabi, karena jika nabi-nabi telah melihat kedatangan Tuhan yang pertama itu dari jauh, bagi Yohanes telah diberikan kesempatan untuk melihat dia, mendengar kesaksian dari surga tentang Mesias itu dan mengemukakan dia kepada Bani Israel sebagai utusan Allah. Namun Yesus berkata, yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Nabi Yohanes menjadi suatu rantai penghubung di antara kedua dispensasi. Sebagai wakil Allah, ia berdiri untuk menunjukkan hubungan Taurat dan nabi-nabi kepada dispensasi Kristen. Ia adalah terang yang sangat kecil yang patut diikuti oleh suatu terang yang lebih besar. Pikiran Yohanes disinari oleh Roh Kudus agar ia dapat memancarkan terang kepada bangsanya. Tetapi tidak pernah ada terang lain yang pernah bersinar atau akan selamanya bersinar atas manusia yang telah jatuh sebagaimana yang terpancar dari ajaran dan teladan Yesus. Kristus dan pekerjaannya hanya difahami dengan jelas sebagai yang dilambangkan dalam korban-korban bayangan, sedangkan Yohanes pun tidak mengerti benar akan hidup kekal di masa depan melalui juru selamat. Di samping kesenangan yang diperoleh Yohanes dalam pekerjaannya, sebenarnya hidupnya adalah suatu kehidupan yang penuh derita. Suaranya jarang didengar kecuali di padang belantara. Hidupnya terpencil kesepian. Ia tidak diizinkan untuk melihat hasil pekerjaannya sendiri. Bukanlah kesempatannya untuk bersama dengan Kristus dan menyaksikan kenyataan kuasa ilahi yang menyertai terang yang lebih besar itu. Bukanlah bagi dia untuk memandang orang buta dicelikan, yang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Ia tidak melihat terang yang bercahaya keluar dari tiap-tiap perkataan Kristus yang memberi kemuliaan pada perjanjian nubuatan itu. Seorang murid yang paling sedikit kesempatannya melihat akan kuasa pekerjaan dan mendengar perkataannya adalah lebih besar kesempatannya dari Yohanes Pembaptis. Dan itulah sebabnya telah dikatakan bahwa orang itu adalah lebih besar daripadanya. Melalui orang banyak yang telah mendengar pengajaran Yohanes, kemasyhurannya tersebar ke seluruh pelosok. Minat yang mendalam terasa sebagai akibat ia dipenjarakan. Tetapi hidupnya yang tidak bersalah itu dan dokongan orang banyak padanya membawa pada satu kepercayaan bahwa tidak ada sesuatu yang berbahaya akan dilakukan kepadanya. Herodes percaya bahwa Yohanes adalah seorang nabi Allah dan ia benar-benar bermaksud untuk membebaskan dia. Tetapi ia menangguhkan maksudnya ini karena takut pada Herodes. Takut pada Herodias. Oke, Herodias ini adalah istri kepada Herodes. Oke. Herodias mengetahui bahwa oleh hukuman yang langsung ia tidak pernah akan mendapat persetujuan Herodes untuk membunuh Yohanes. Maka ia bermaksud untuk mencapai niatnya itu dengan tipu muslihat. Pada hari ulang tahun raja, suatu jamuan yang diadakan bagi para pegawai negara dan orang bangsawan di istana, akan ada pesta dan mabuk-mabuk. Dengan jalan ini, Raja Herodes akan kehilangan pikiran dan mungkin akan dapat dipengaruhi sesuai dengan niat hatinya. Apabila hari besar ini tiba dan raja bersama pembantu-pembantunya sedang berpesta-pesta dan mabuk-mabuk, Herodias mengirim putrinya ke dalam pesta itu untuk menari, menghibur para tamu. Salomo yang masih berwajah seorang darah suci dan kecantikannya
yang menggairahkan itu telah merangsang perasaan para tamu dalam pesta itu. Sebenarnya bukanlah kebiasaan bagi anak-anak perawan di istana muncul pada pesta-pesta semacam ini, dan suatu pujian telah diberikan kepada Herodis bila putri dan permaisuri ini menari untuk menghibur para tamu. Raja ini telah silau karena minuman anggur. Nafsu bergelora dan pikirannya pun telah hilang. Ia hanya melihat ruangan pesta ini dengan tamu-tamunya, meja jamuan dan air anggur yang berkilau-kilauan dan cahaya lampu yang terang dan seorang dara sedang menari di hadapannya. Dalam saat-saat ini, ia ingin memberikan beberapa pertunjukan yang akan meninggikan dirinya di hadapan orang-orang besar dalam kerajaannya. Dengan sumpah, ia telah berjanji untuk memberikan kepada putri Herodias apa yang dimintanya, walaupun setengah dari kerajaannya. Salomo dengan cepat berlari kepada ibunya untuk mengetahui apakah yang harus dimintanya. Jawabnya, telah sedia. Kepala Yohanes Pembaptis. Salomo tidak mengetahui akan kehausan dendam yang mengganas dalam jantung ibunya. Tetapi ia takut untuk memajukan permohonan ini. Walau demikian, tujuan Herodias tercapai juga. Anak wanita ini kembali dengan permohonan yang ngeri itu. Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Markus 6 ayat 25. Herodes heran dan bingung. Pesta yang gaduh itu pun berhentilah dan ketegangan meliputi segenap hadirin. Raja merasa takut dan gemetar untuk mengambil hidup Yohanes, tetapi ia telah berjanji dan ia tidak mau dianggap seorang yang berpendirian goncang atau berubah-ubah. Ia telah bersumpah untuk menghormati para tamunya, dan seandainya salah seorang dari mereka itu telah melemparkan suatu perkataan untuk menentang atau membatalkan janjinya, maka dengan gembira ia akan menyelamatkan nabi itu. Ia telah memberikan kesempatan pada mereka itu untuk bersuara bagi kepentingan Yohanes. Mereka inilah yang pernah berjalan jauh untuk mendengar khotbah Yohanes. Malahan telah mengenal dia sebagai seorang yang tidak ada kejahatannya dan seorang hamba Allah. Tetapi walaupun terkejut dengan tuntutan anak darah ini, karena mereka begitu mabuk sehingga tidak sanggup untuk membantah, tidak ada suara yang dikeluarkan untuk menyelamatkan hidup pesuruh surga ini. Orang-orang ini memegang jabatan tinggi dalam bangsanya, dan di atas pundak mereka terletak tanggung jawab yang berat. Tetapi karena telah diracuni oleh air anggur dan kesenangan berpesta, sehingga perasaan mereka pun telah beku. Kepala mereka pusing karena bunyi musik dan dansa, dan angan-angan hati tidak memberikan suara. Oleh demikian, berdiam diri mereka mengucapkan vonis maut bagi Nabi Allah untuk memuaskan dendam wanita yang ditinggalkan itu. Sia-sia Herodes menunggu untuk dilepaskan dan sumpahnya itu. Maka dengan terpaksa ia memerintahkan untuk memancung kepala nabi ini. Tidak lama kemudian, kepala Yohanes itu telah dibawa di hadapan raja dan para tamunya. Bibir Yohanes yang dengan setia menggambarkan agar Herodes bertobat dari dosanya, kini terkatup untuk selama-lamanya. Suaranya tidak pernah lagi akan didengar mengajak orang lain untuk bertobat. Pesta keji yang hanya malam itu telah mengakibatkan hilangnya hidup seorang nabi yang terbesar. Oh, betapa seringnya kehidupan orang yang tidak bersalah itu menjadi korban, tidak bertaraknya. Mereka yang menjadi penegak keadilan, ia yang menaruh piala yang memabukkan pada bibirnya, bertanggung jawab atas segala ketidakadilan yang mungkin dapat dilakukannya dengan kuasa yang telah diracuni oleh alkohol. Karena oleh meracuni dirinya dengan minuman keras, maka tidak mungkin baginya untuk berpikir tenang lagi atau mendapat pengertian yang jelas mengenai yang benar dan yang salah. Ia membuka jalan bagi setan untuk bekerja melalui dia dalam cara yang menindas dan membinasakan. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung hayang kerananya. Amsal 20 ayat 1. Oleh sebab itu, hukum telah terdesak ke belakang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Yesaya 59 ayat 14 hingga 15. Mereka yang mempunyai kuasa atas kehidupan sesama manusia harus dianggap bersalah dalam berbuat suatu kejahatan bila mereka menyerah dalam hal tidak bertarak itu. Mereka yang mengeluarkan peraturan haruslah menjadi orang yang memelihara peraturan. Mereka haruslah menjadi orang yang dapat mengendalikan diri. Mereka harus dapat sepenuhnya menguasai kuasa tubuh, pikiran, dan batin agar mereka boleh memiliki kuasa intelek dan suatu peri keadilan yang tinggi.
Kepala Yohanes Pembaptis dibawa kepada Herodias yang telah menerimanya dengan hati yang sangat puas. Ia berhasil dalam pembalasannya dan membanggakan dirinya karena hati nurani Herodes tidak lagi diganggu. Tetapi tidak ada kebahagiaan yang diperolehnya dari dosanya ini. Namanya menjadi buruk dan dibenci, dan jiwa Herodes lebih tersiksa oleh hati nuraninya daripada ketika ia mendapat amaran dari nabi itu. Pengaruh ajaran Yohanes tidak tinggal diam, harus meluas sampai ke tiap-tiap generasi hingga akhir zaman. Sampai di sini saja pembacaan kita hari ini, di mana menyisakan seorang nabi yang kehilangan nyawanya akibat menyebarkan Injil Tuhan. Dan pada ketika itu Herodes merupakan seorang raja yang tidak sanggup untuk melakukan hal itu. Namun demikian, di sini telah menunjukkan bahwa jika kita mabuk dan berada dalam keadaan yang terhuyung-hayang, tidak waras, dan kita akan cenderung ke arah membuat keputusan yang salah. So kita tidak akan dapat dengan jelasnya membezakan apa yang baik, apa yang buruk. Jadi kita digalakkan untuk tidak mendekati minuman-minuman yang memabukkan. So sampai di sini saja. Terima kasih karena sudah bersama dengan saya hari ini. So mari kita akhiri pembacaan kita hari ini dengan doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami satu pelajaran yang agak menyedihkan, di mana orang yang tidak bersalah telah dihukum bunuh. Namun demikian kami percaya bahwa cerita ini, pengalaman Yohanes sendiri ini telah membuktikan bahwa jika kami mengikuti jalan, yaitu jalan yang benar, dan suatu hari nanti akan menjamin kehidupan kami yang kekal Tuhan. Ia bukanlah satu perjalanan yang mudah, tetapi mencabar dan penuh dengan suka duka Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan untuk terus menempuh hidup-hidup kami yang seterusnya. Gelora dalam hidup kami, kadang-kadang kami terumbang ambing, tapi kami percaya jika Engkau menyertai kami, kami mampu untuk mengatasi semuanya itu. Terima kasih Tuhan, sekali lagi ampunkan dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So terima kasih karena sudah beserta dengan saya di ujung pembacaan kita hari ini. Jangan lupa bersama saya esok di pembacaan kita yang seterusnya. So sampai di sini saja. Bye. God bless.